Sampaikanlah salam dari Robnya kepadanya. Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan minni, dan salam dariku Jibril. Selama 25 tahun tidak pernah ngangkat suara terhadap apa? Suaminya. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu. Karena jika hamba Allah berbuat baik tapi bukan karena Allah, apakah balasan yang ia dapatkan? Apakah sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan niatnya? Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Ustaz, coba tolong jelaskan, apakah Allah butuh pertolongan? Kemudian contoh, Nabi SAW sebutkan juga tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat salehah, menikah dengan Nabi, hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Selama 25 tahun dia tidak pernah menyusahkan suaminya. Dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak pernah teriak-teriak di hadapan suaminya. Apa yang dia bilang sama suaminya dia selalu nurut. Apa balasannya? Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna hadhi Khadijah atatka." Ya, sesungguhnya Khadijah akan datang menemuimu. Ini dia bawa suatu tempayan isinya idam atau kuah sayur, kuah daging atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang menemui wahai Muhammad, maka sampaikanlah salam dari Robnya kepadanya. Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan minni, dan salam dariku Jibril. Wa basyirha, dan berilah kabar gembira bi baitin fil jannah, dengan istana di surga, ya. Istana yang terbuat dari ya min qasabin, dari mutiara, ya. Laisa fiha nasabun wala sakhab, yang dalam istana tersebut tidak ada keletihan dan tidak ada suara hiruk pikuk. Jadi Khadijah diberi ganjaran istana yang sangat indah, tidak ada keletihan, tidak ada hiruk pikuk. Kata para ulama, kenapa? Karena Khadijah selama menikah dengan Nabi, dia mengurusi anak-anak Nabi banyak, 6 orang diurusin. Semuanya agar Nabi bisa konsentrasi berdakwah. Kemudian kenapa tidak ada hiruk pikuk? Karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah ngangkat suara terhadap apa? Suaminya. Ya. Masya Allah. Ada Khadijah enggak di Bukit Tinggi? Ya. Yang tidak pernah ngangkat suara kepada suaminya. Ya. Adakah di antara antum yang punya istri seperti Khadijah? Ada atau tidak? Saya kasih hadiah HP kalau ada. Baik, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang semuanya bermuara pada pengkokohan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dari situ kita hidup di atas muka bumi ini kita yakin innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang berbuat baik. Kalau anda berbuat baik pasti akan dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas, pasti akan dibalas sekecil apapun. Makanya dia mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu, saudaramu. Senyuman itu pasti ada balasannya, pasti ada balasannya. Demikianlah para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika hamba Allah berbuat baik tapi bukan karena Allah? Apakah balasan yang ia dapatkan? Apakah sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan niatnya? Seorang kalau berbuat baik niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan dapat balasan di akhirat. Tidak akan dapat balasan di akhirat. Tapi di dunia dia dapatkan. Di dunia dia mungkin dapatkan. Sebagaimana orang-orang kafir, ya. Sebagaimana orang kafir, mereka berbuat baik di dunia, namun niatnya ternyata bukan karena Allah, hanya sekedar cari pujian. Allah berikan balasan tersebut di dunia. Banyak contoh-contohnya, ya. Seperti Adi bin Hatim. Adi bin Hatim punya ayah namanya Hatim At-Ta'i. Dia seorang terkenal sangat dermawan. Anaknya masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana?" Kana yaf'al, ayahku dulu sangat dermawan, berbuat baik. Kata Nabi SAW, "Kana abuka yuridu amran, ya, fa asabahu." Ayahmu dulu waktu masih hidup ingin meraih sesuatu dan dia dapatkan, yaitu ingin dikenal, ingin disanjung, dan dia dapatkan hal itu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Saya ingin nanya Ustadz, ketika ada orang yang mencela dan menjelek-jelekan saya, apakah saya mendapatkan pahala karena dijelekan atau tidak? Kalau antum dijelek-jelekan, antum bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
Cara antum untuk bersabar begini, ikhwan. Kalau orang jelek-jelekan antum, menghina antum, mungkin antum emosi. Tapi supaya antum bisa bersabar, antum ingat bahwasanya kejadian ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan sebelum ente ada, bukan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat bahwasanya si fulan akan mencaci kamu. Ya sudah, tidak mungkin bakalan dirubah. Ya sudah, dengan demikian Anda tahu ini sudah ditakdirkan. Anda terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kalau ada orang menjelek-jelekan kita, kita yakin tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena ada maksiat yang pernah kita lakukan. Banyak orang kalau tatkala terkena musibah atau orang jelek-jelekan langsung dia merasa tidak salah. Memang mereka jelek, mereka penjahat, mereka begini. Dia lupa kalau dia punya kesalahan. Allah tidak mentakdirkan orang tersebut mencela-cela dia, menghina dia kecuali karena mungkin dia juga punya dosa-dosa. Tatkala seorang dicela dan dia kembalikan kepada dirinya, mungkin saya punya dosa-dosa, maka dia akan semakin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Dan dia akan mudah menghadapi masalah tersebut dan dia akan mudah memaafkan. Mau diapakan lagi? Ini semoga mengurangi dosa-dosa saya. Siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya. Ustaz, coba tolong jelaskan apakah Allah butuh pertolongan? Bukan begitu maksudnya. Sama seperti tadi. Apa namanya? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tidak butuh penjagaan. Tapi ini Rasulullah berbicara ya dengan maksud jagalah perintah-perintah Allah. Jauhilah larangan-larangan Allah ya. Hafizu ala salawat, jagalah salat. Ya, maksudnya demikian. Ya. Sama juga kita menolong Allah bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak, tapi kita menolong diri kita sendiri dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, atau ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan sampai yang paling terakhir, seluruh jin semuanya, seluruh manusia seluruhnya, hati kalian semuanya seperti hati orang yang paling bertakwa, taruhlah kalian semua hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Seandainya kalian seluruhnya jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya seperti orang yang paling fajir seperti Firaun, taruhlah kalian semuanya Firaun, tidak akan mengurangi kuasaan Allah sama sekali. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Barang siapa menolong agama Allah, dia menolong dirinya sendiri. Ya. Anda salat buat siapa? Buat Anda sendiri. Anda berpuasa buat Anda sendiri. Allah tidak butuh dengan ya apa yang kita lakukan, tapi Allah menggunakan istilah menolong ya agar kita terpacu, sungguhnya kita menolong diri kita sendiri untuk di akhirat. Apa bedanya munafik dengan fasik? Orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar, itu istilahnya apa? Fasik. Kalau munafik ada dua, munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik amali, munafik amalan atau munafik kecil, nifak kecil adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemunafikan. Seperti idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong maka dia berdusta, wa idza akhlafa wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, ya. Kemudian wa idza khasama fajar, dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu munafik, namanya munafik amalan. Tapi kalau yang kedua munafik i'tiqadi, yang tadi hatinya kafir tapi mulutnya Islam, KTP-nya Islam, padahal hatinya benci kepada syariat Islam. Taib, demikian saja para hadirin dan hadirat kajian kita pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.